Apa yang ada di bayangan kamu kalau ngelihat gedung setinggi 30 meter? Gimana kalau flyover setinggi 30 meter? Atau coba bayangin ruangan sepanjang 30 meter. Coba bayangin satu Indonesia di dalam satu lukisan. Nama aku Eva Alicia, aku 19 tahun, aku dari Jakarta, Indonesia. Dari kecil aku udah tertarik banget sama dunia seni. Dan dari situ aku jadi punya hobi menggambar. Nah, dulu tuh pas aku SMP, ada salah satu guru Mandarin aku, yang selalu ngajarin aku ngelukis. Waktu itu aku pertama kali belajar ngelukis itu ngelukis pakai tinta Cina. Dan dari situ aku mulai tuh berkembang hobinya dan jadinya aku suka segala jenis lukisan sampai hari ini. Selamat datang di podcast Jejak Pandemi Ikonik 2021. Podcast ini hadir untuk merespon dampak pandemi COVID-19, khususnya untuk mereka yang ada di sektor budaya dan kreatif. Karena memang ya kita nggak bisa bohong kalau pandemi COVID-19 ini mempunyai dampak yang begitu besar bagi komunitas budaya dan juga kreatif, di mana kita harus melihat banyak dari mereka yang harus kehilangan kesempatan untuk menunjukkan hasil karya mereka, tapi di saat yang bersamaan juga harus beradaptasi dengan dunia digital. Makanya penting banget nih untuk kita hadir bersama dengan podcast ini untuk bisa ngobrol-ngobrol, berbagi cerita, dan tentunya juga berbagi semangat agar mereka yang ada di sektor budaya dan kreatif ini bisa sama-sama berjuang dan kita sama-sama cari solusinya. Nah, di sesi perdana kita kali ini, kita kedatangan seorang anak muda yang sangat kreatif dan juga menurut aku bisa menggunakan kesempatan dan wadah yang tepat untuk menunjukkan kreativitasnya. Hari ini kita ada bersama dengan Eva Alicia. Halo. Halo Kak. Apa kabar? Baik Kak. Apa kabar Kakak? Aku juga baik, sehat terus ya. Karena yang paling penting di tengah pandemi ini tuh harus selalu sehat. Bener Betul. gak sih? Sehat dan bahagia Kak. Betul sekali. Jangan lupa bahagia teman-teman Betul. semua. Oke, nah kalau kita ngomongin tentang Eva, ini aku tuh tahu kamu dari karya-karya kamu di TikTok. Tapi kan sebenarnya yang paling, menurut aku nih ya, yang paling bikin aku sampai terbengong-bengong adalah kamu kemarin berhasil melukis 34 provinsi di kanvas sepanjang 30 meter, bahkan sampai dapat muri. Bener ya? Betul Kak, betul. Nah, ini kan kalau kamu udah bisa ada sampai di titik ini, pasti ada titik awalnya dong. Pasti, apa sih yang betul. membuat Eva pertama kali terjun ke dunia ini? Apa yang bikin kamu pertama kali jatuh cinta sama seni lukis? Oh oke, jadi lebih ke seni lukisnya dulu ya. Kita Seni cerita lukisnya dulu dari dulu. awal banget nih. Oke, jadi aku itu dari kecil itu ada ketertarikan alami sama dunia art gitu. Aku yakin semua orang dari kita itu pasti ada ketertarikan alami, mungkin ada yang ketertarikan alaminya di dunia komputer atau olahraga gitu. Tapi aku dari dulu tuh tipe anak yang greget kalau ngelihat font di kayak poster pilkada ya, itu fontnya jelek, aku tuh dari dulu greget gitu kayak aduh, Harusnya kayak gini nih. harusnya kayak gitu gini ya. gitu. Jadi sebenarnya dari kecil tuh aku udah ya lumayan ini lah anaknya. Dan dulu tuh aku cuman mulai gambar, tapi gambarnya nggak pernah juga aku develop banget Kak. Aku cuman hobi aja. Lalu ketika aku mulai masuk SMP dan SMA, waktu itu ada satu guru Mandarin aku. Guru Mandarin aku di sekolah, dan dia tuh ngeliat kayak itu kayak ada potensi, ada bakatnya gitu. Kalau kayak dia suka ngeliat aku ngegambar di kelas gitu kan. Terus dia setiap pulang sekolah dia ngajarin aku, dulu awal-awal aku belajar Chinese painting Kak. Jadi lukisan pakai tinta Cina. Jadi cuman hitam putih aja. Gitu, dan aku latihan dan kayak aja lama-lama suka gitu. Dan akhirnya aku jadi berani untuk explore ke media lain seperti cat air, minyak, dan akhirnya ketemu yang paling aku suka sekarang. Dan yang lukisan 30 meter aku itu juga terbuat dari bahan akrilik. Nah, jadi dari situ sih hobinya, jadi pelan-pelan develop dan aku latihan terus sih Kak prosesnya. Nggak cuma datang bakat gitu kayak sadar, tapi aku memang intens untuk latihan juga gitu. Nah, kamu tuh berarti baru mulai
serius dalam mendalami ini SMP SMA berarti ya? Benar. SMP SMA baru mulai ya kayaknya bisa dijadiin hobi yang serius nih. Gitu. Terus kamu tadi bilang harus ada banyak waktu latihan dan harus memang diseriusin. Nah kalau dulu nih waktu kamu awal-awal mulai akhirnya serius melukis, tuh latihannya tuh kayak gimana nih? Biar orang-orang tuh tahu kalau nggak cuman bakat doang kayak kamu bilang, tapi perlu kerja keras juga loh. Betul banget Kak. Aku setuju kalau misalnya orang-orang bilang kerja keras tuh lebih penting daripada bakat. Karena sebenarnya kalau ditanya aku berbakat atau enggak, aku bilang 90% itu kerja keras, 10% itu mungkin nalar alami lah, taste alami aku gitu. Karena dulu di sekolah aku itu guru Mandarin aku tuh ngajarin aku after school gitu Kak. Jadi memang gak ada pelajaran seni sama sekali. Aku gak ada dapet pelajaran seni formal sama sekali di sekolah aku. Gak ada pelajaran seni karena dulu sekolah aku tuh IPA banget, eksakta. Jadi aku belajarnya coding, belajarnya ya seringnya di laboratorium gitu-gitu. Dan itu tuh semua rely di investasi di diri sendiri. Gimana caranya? Aku dulu setiap pulang sekolah ngabisin waktu 1-2 jam buat ngelukis latihan. Terus aku juga aktif di YouTube tuh bener-bener ya kayak zaman sekarang tuh nyari apapun tuh bisa, belajar apapun tuh bisa. Udah sangat gampang ya aksesnya. Gampang ya. banget. Jadi aku tuh dulu bisa berjam-jam nonton tutorial orang belajar dari sketching sampai ngelukis, itu belajar sendiri, otodidak. And also aku juga dulu kayak hemat dalam spending money juga, dapat uang jajan aku tabungin, aku buat beli alat lukis gitu Kak. Jadi memang harus ada effort dan harus constantly gak apa-apa gitu loh, sabar sama prosesnya. Karena gak semuanya langsung jago, semuanya butuh proses dan intens, dan kamu harus cari inspirasi banyak-banyak lah dari orang-orang yang udah lebih jago dari kamu, supaya kamu gak ngerasa kayak kamu di situ-situ doang gitu. Jangan gampang puas lah sama kamu tuh di mana gitu. Itu jadi push aku sih untuk kayaknya ini bisa aku jagoin bisa lagi, jadi sesuatu yang lebih besar gitu. Dan aku tuh dulu posting di sosial media juga Kak. Jadi dulu aku sampai hari ini aku bikin art account di Instagram. Jadi aku upload tuh proses aku dari yang awalnya cuman belajar gambar sampai lukisan aku yang 30 meter ini, aku upload semuanya. Dan itu jadi motivasi aku, karena ketika kita upload di sosial media, kita dapat apresiasi. Betul. Dan kita manusia, kita semua butuh apresiasi ya. Betul, gak bisa bohong ya. Gak bisa bohong. Dan ketika kita udah kayak ada tanggung jawab sama audiens kita ngerasa akan lebih kayak ke-push untuk bisa improve diri kita. Dan itu ngebantu aku banget gitu, karena udah ada followers, teman-teman aku udah ngeliat progres aku, masa aku puas gini doang skillnya? Benar-benar improve terus gitu Kak. Jadi itu mendorong kamu juga untuk mau melakukan sesuatu yang lebih nih gitu. Exactly, benar. Nah tapi sampai akhirnya bisa kepikiran kemarin itu bikin 34 provinsi, terus 30 meter panjangnya, itu butuh berapa lama? Terus gimana tuh ceritanya sampai akhirnya bisa kepikiran ke sana? Oke, jadi sebenarnya aku mulai ngonten di TikTok itu dari tahun lalu Kak, pandemi. Jadi aku mulai ngonten, aku awalnya tuh kontennya bisnis. Gitu, menarik ya. Jadi aku tuh mungkin teman-teman sekarang taunya aku konten art ya, selalu ngelukis, tapi dulu tuh aku bikin bisnis. Kayak aku sharing kayak cara promosi bisnis di Instagram buat anak muda gitu. Aku sharing kayak perjalanan aku mulai bisnis, karena selain karena konten kamu juga creating, punya bisnis ya. Yes, aku punya bisnis. Nanti kita ngobrol juga. Banyak ya. Jadi aku kan mulai bisnis, aku dulu awalnya cuma sharing doang gitu tentang pengalaman aku gitu, dan kebetulan jadi banyak yang relate. Tapi lama-lama jadi banyak yang tertarik sama akunya, kayak siapa sih si Eva ini? Dan karena dulu aku sempat sharing kayak, kalau pengen punya bisnis yang bagus harus punya feed Instagram yang bagus, harus belajar desain yang bagus, belajar ini. Dan mereka tuh bilang kayak gini, ya Kak, itu mah semuanya kan bisnis aku bisnis perhiasan gitu kan, dan namanya She Wears Gold. Bisnis She Wears Gold mah bagus fitnya karena taste kakaknya yang bagus. Ajarin dong cara cari taste-nya. Jadi aku sharing cara ngedesain. Lama-lama dari ngedesain, aku iseng-iseng upload tutorial gambar. Wah, rame banget. Akhirnya ngelukis, aku introduce juga. Itu kan hobi aku, padahal hobi yang di behind the scenes aja. Wah, rame banget juga. Akhirnya aku tekunin, menarik sampai hari ini. Dan waktu itu tuh aku udah sering lah Kak bikin challenge gitu yang kayak menarik. Kayak misalnya bikin lukisan terkecil gitu, aku bikin di TikTok. Dan kemarin itu untuk lukisan yang terpanjang, ada yang komen kayak, Kak, kayaknya kakak udah bikin konten banyak banget deh, challenge udah pakai ini, pakai itu, pakai bentuk ini, tapi kayak lukisan terpanjang belum pernah ada yang bikin. Gak seru bikin nih lukisan terpanjang. Berarti ini idenya dari followers. Wow. Yes. Terima kasih follower siapapun kamu yang komen, aku lupa save nama kamu, tapi terima kasih. Terima kasih untuk inspirasinya. Yes, gitu. Terus akhirnya kamu jadi seriusin gitu. Betul.
Jadi ini emang projectnya sih, aku udah sering ada banyak project sebelum ini juga. Jadi sebelum project ini, aku pernah bikin lukisan juga yang aku jual, aku lelang untuk donasi untuk NTT. Dan kemarin itu terjual di harga 30 juta. Wow. Lumayan banget. Jadi memang aku tuh jadiin art aku makin kesini ya, 1 tahun kebelakang aku jadiin art aku itu sebagai social mission aku juga. Jadi karena aku ngerasa kalau art aku cuman aku yang bikin, aku yang nikmatin hasil karya sendiri dan disimpan di rumah, yang bisa enjoy itu cuman aku. Gak ada yang bisa ngerasain manfaatnya gitu. So that's why aku bikin konten art yang edukatif pertama, makanya seperti yang 30 meter itu setiap videonya aku bikin ada risetnya juga tentang budayanya, aku jelasin gitu, the culture, the story, the history, aku jelasin semua. Dan karyanya sendiri juga aku selalu aku lelang atau jual. Ini bahkan lukisannya juga aku mau lelang Kak sebenarnya. Yang 30 meter ini? Yes. Jeng. Jeng, jeng. Udah ada yang ngincer nih kayaknya ya. Siapa nih Pak Nadim? Oh, langsung menyebutkan nama tertentu ya. Oke. Nah, tapi apa yang akhirnya membuat kamu kepikiran untuk bikin 34 provinsi? Karena kan kalau mau bikin lukisan terpanjang, kamu bisa bikin tentang apa aja gitu. Kenapa akhirnya kamu berpikir, kayaknya aku mau bikin sesuatu yang bernuansa Indonesia deh? Oke. Ini interesting banget ke questionnya. Karena emang ya banyak orang juga bingung sih, kayak kenapa di Indonesia, kenapa nggak something else gitu. Iya, padahal bisa loh, kamu mungkin coret-coret aja hal-hal yang emang kamu suka, mungkin perjalanan hidup kamu. Nah, iya ya, itu possible banget. Iya kan? Bener. Kenapa akhirnya kembali ke Indonesia? Oke, jadi pertama-tama balik lagi ke aku yang 1 tahun belakang ini aku sadar kalau karya aku itu harus menjadi manfaat untuk orang lain. Itu pertama dulu, karena kalau enggak aku ngonten, aku bikin karya, aku ngerasa kosong Kak. Kayak followers ada, yang apresiasi ada, tapi gak ada manfaat yang realnya gitu loh Kak. Jadi pertama-tama itu dulu, karya untuk Indonesia. Itu mindsetnya, karya untuk Indonesia. Dan yang kemarin kan yang lukisan untuk NTT itu sudah terjual untuk Indonesia, tapi lukisannya sendiri gak mengedukasi apa-apa. Aku waktu itu cuma lukis burung bangau gitu loh. Dan aku pikir, kenapa gak dua-duanya? Untuk Indonesia, tentang Indonesia. Wah. Gitu. Dan waktu itu kan kertasnya yang aku punya kebetulan panjangnya 30 meter. Terus kepikiran, apa yang ada 30 di Indonesia? Oh, ada provinsi ada 30-an, 34. Oke deh, gas. Coba aja iseng-iseng bikin satu video kan tentang, aku mulai dari Sabang, dari Aceh dulu sampai Papua. Iseng upload satu, awalnya nggak rame. Didiamin beberapa hari rame banget. Dan jadi banyak orang tuh yang kayak komen kayak, wah, aku sendiri kaget Kak sama apa ya, amount of exposure-nya, karena I did not expect konten edukatif seperti ini, karena aku sharing tentang sejarah ya. Banyak yang ternyata tertarik juga. Aku ngelukis sampai cerita. Antusias berarti ya anak-anak muda banget, ya. Benar, dan itu jadi something yang aku belajarin juga, kalau ternyata anak Indonesia itu tuh ada rasa kepemilikannya, cuman gak di-improve. Kenapa? Karena mereka gak kenal. Tak kenal maka tak sayang. Benar. Mereka melihat ada video yang viral, budaya Aceh diangkat, semua warga Aceh bangga banget. Wadah, kayak akhirnya budaya aku diangkat, seneng banget, merasa bangga jadi orang Aceh. Iya, dan benar. jadi banyak yang komen juga kayak, Kak, kapan nih ke Jawa, kapan ke Papua, cepetan dong provinsi itu. It builds a sense of anticipation dan juga ngerasa bangga di diri mereka. Betul. So itu jadi motivasi aku selesai juga sih Kak. Itu wah. Nah berarti kan kalau kita lihat, bahkan karya-karya kamu ini sebenarnya juga sangat mendapat dukungan dari komunitas teman-teman di media sosial kamu. Nah, kayak tadi aku bilang, kenapa menurut aku kisahnya Eva ini menarik? Karena di usia kamu yang masih muda ini, kamu bisa melakukan apa yang kamu suka, tapi kamu juga menggunakan wadah yang mungkin nih, kayaknya kalau orang tua zaman dulu nggak akan pernah melihat ini jadi sesuatu yang mungkin. Bener nggak sih? Kayaknya orang tua kita tuh nggak mungkin mikir ya kayak, ngelukis terus di-upload di media sosial dan ternyata bisa jadi sesuatu yang membanggakan gitu. Benar banget, nah, Kak. Buat kamu sendiri seberapa penting sih komunitas di online community ini untuk bisa mendukung karya-karya kamu? Bener banget Kak. Memang ada stigma itu ya, kalau seni itu tidak bisa menghasilkan kalau di Indonesia. And it's unfortunate, tapi aku senang banget makanya ada banyak platform sosial media seperti TikTok dan Instagram di mana memang gak dijelasin terang-terangan kayak ini tuh bisa jadi tempat kamu berkarya, tapi ada elemen-elemen dari platform itu bisa kita gunakan seperti storytelling gitu loh. Itu yang bisa jadi sisi berbedanya dari berkarya di zaman sekarang gitu. Orang tuaku sendiri juga dulu awalnya skeptis. Jadi nggak langsung
support nih, nggak langsung memberikan dukungan, nggak apa-apa anak aku terjun ke dunia seni gitu. Iya, mereka pasti kan kayak namanya orang tua, mereka pengen anaknya itu ada safety net lah, ada apa ya, pengamannya. Maksudnya jangan sampai kamu terjun ke satu dunia yang kamu Dan tuh gegabah juga mungkin ya. betul, gak prospektif Iya. gitu. Jadi of course mereka dulu ada skeptisnya juga. Aku dulu mau ambil desain, aku sekarang mahasiswa desain, teman-teman. Mereka ada skeptisnya Masih lah. sempat kuliah, ya kan, meluangkan waktu untuk kuliah, masih sempat ngobrol-ngobrol sama kita, masih ngelukis juga setiap hari. Ya lumayan Kak. Luar biasa. Terima kasih Kak. Terus gimana nih akhirnya orang tua tapi luluh juga akhirnya? Luluh, tapi dengan effort tentunya. Dengan effort, aku kalau kita ngomongin doang gitu, seni bisa menghasilkan, tapi kita nggak tunjukin, susah. Jadi dulu ketika yang aku lakuin ketika aku sekolah adalah aku aktif ikutan tim mural dulu pertama-tama. Ikutan tim mural, itu kita sering menangin lomba-lomba banyak, kan dapat cash reward juga kan. Pertama aku tunjukin dulu ke mereka kalau skillnya ada. Aku ada skillnya berbeda, aku udah investasi banyak banget waktu kesini, dan mereka bisa ngerasa kayak aman lah, oke, skill dia ada, dia bukan yang kayak cuman asal suka bahasanya. Kedua, aku juga dulu pas sekolah, aku juga jual kayak apa ya, lukisan aku dulu jual jasa menulis, aku juga suka kaligrafi Kak, kayak menulis indah gitu, aku jadiin bisnis gitu. Dan aku juga dulu bikin komisi, open commission untuk kayak lukisan, ada yang mau wisuda, ada yang mau birthday, aku bikin lukisan untuk sebagai kado gitu. I show them ada loh transaksi di dunia sekarang dalam dunia seni, show them. Dan aku juga tunjukin di sosial media, itu penting banget. Karena orang tua zaman sekarang kalau mereka ngelihat kita dapat follower banyak ya di sosial media untuk sesuatu kayak karya yang kayak karya seni gini, mereka kayak, hah, kok bisa? Iya. Wah, keren juga gitu papa. Aku ingat banget papaku dulu kayak ngeliat art account aku kayak, wah, ratusan yang likes. Kok bisa Ternyata ya? banyak kayak yang suka gitu banyak ya. yang komen juga gitu. So, ya Pak, tunjukin ke mereka kalau art itu juga diapresiasi zaman sekarang. And there is audience. Itu dulu pertama dibantu itu dulu. Dan lama-lama aku juga dapat penghasilan sendiri. Dulu juga sempat jual undangan gitu Kak. Kalau Sweet Seventeen kan biasa tuh orang-orang bikin undangan online ya. Aku dulu jasa desainnya gitu. Wah, berarti pokoknya semua kamu lakukan untuk bisa meyakinkan orang tua kamu kalau emang ini tuh punya potensi yang besar loh. Betul. Gitu Dan ya. in a way juga meyakinkan diri aku. Kenapa tuh? Karena aku sorry to say, aku juga dulu pas terjun ke dunia ini aku juga takut ya, karena I could take the easy way out. Aku bisa aja ambil kedokteran, bisa aja aku ambil bisnis gitu, yang udah yakin tuh pasti ada karir yang ya kesana kayak menghasilkan Lebih banget. pasti. Iya. Tapi aku coba terus dan ternyata bisa gitu. Dan aku jadi dalam prosesnya ini meyakini diri aku juga sendiri. So I think it's a process, emang harus pelan-pelan dari step kecil, yakin sama diri sendiri sampai berani bikin lukisan sepanjang ini, bikin TikTok, pede, gitu-gitu. It's a part of the process. That's what I think sih. Oke. Gitu. Tapi ini kalau aku ngobrol sama anak-anak muda zaman sekarang, media sosial ini kan memang jadi wadah yang sangat positif ya untuk kita bisa menunjukkan karya-karya kita. Tapi nggak sedikit dari anak-anak muda yang juga ngerasa jadi nggak percaya diri. Jadi kayak membanding-bandingkan gitu. Mungkin kayak, tapi karya gue tuh nggak sebagus karyanya dia. Aduh, tapi followers gue kan belum banyak gitu. Tapi kan semua orang memulai dari titik nol, benar nggak sih? Betul. Ya kan? Nah, kalau kamu bisa bercerita mungkin apa sih tantangan yang kamu alamin waktu awal-awal memulai karir kamu sebagai content creator nih? Apakah kamu juga ngerasa nggak pede dulu gitu? Apakah kamu juga membanding-bandingkan diri kamu dengan yang lain? Terus gimana kamu mengatasinya? Pasti Kak, itu kan memang penyakit anak muda zaman sekarang ya. Kita Yup. bisa agree, namanya tuh overthinking. Semua dipikirin ya. Semuanya dipikirin, bahkan kayak apapun yang terkecil kamu pikirin sampai nggak tidur. Benar-benar. Gak apa-apa, aku juga kayak gitu kok. Kita normal artinya kita anak muda yang punya sosial media. Nah, mungkin pesan dari aku cuman ini sih. Kalau kita masih muda, itu harga gagal kita masih murah juga, Kak. Gitu, maksudnya gimana? Kalau dulu papaku suka bilang kayak, kamu masih ada kartu alay. Kamu mengekspresikan kamu gagal sekarang, it's okay. Gak apa-apa. Jangan sampai kamu nyesel di kemudian hari, karena itu yang kayak kamu semakin tua, gak akan semakin mudah untuk kamu mulai berkarya. Gitu.
yang ada makin sulit karena kamu akan banyak kepikiran sama kayak umur sini aku udah harus kayak gini, harusnya kayak gini nih, harusnya yes gitu. Dan kalau misalnya ngomongin perbandingan, akan selalu ada yang lebih jago daripada kamu, akan selalu ada orang yang kaya, akan ada yang lebih kaya lagi gitu, ya kan? Yang likes-nya banyak akan ada yang lebih banyak lagi likes-nya. Angka itu nggak ada end-nya guys. Jadi kalau kalian cuma ngejar views, ngejar likes, lama-lama juga kosong gitu kak. Jadi fokus on diri kamu dan perkembangan kamu sendiri aja. Ibarat kalau kamu nyetir, kamu lihat kiri kanan terus pasti nabrak. Kalau kamu fokus ke bawah dan kamu tahu yang kamu lakukan ini tuh gak butuh validasi dari orang lain, tapi validasi terbesar itu dari diri kamu kalau kamu udah getting better every day. Itu sih, itu yang ngedorong aku banget. Karena aku tahu 1 tahun ke depan yang akan berterima kasih sama perkembangan aku sekarang adalah aku sendiri. Setuju. Gak ada yang bakal bikin selebrasi pesta gede-gedean karena Eva udah improve. Gak ada, aku aja gitu. So start not living for others' expectations. Itu pertama sih. Itu penyakit anak muda zaman sekarang. Dan ketika kalian udah find yourself comparing to someone else, stop yourself. Yep. Bener-bener harus tahu kapan kita harus bisa stop ya. Betul banget kak. Bahkan kalau misalnya kalian perlu ya, maksudnya blok orangnya yang bikin kalian ngerasa insecure tuh, do that, gak apa-apa. Gak salah, tapi yang penting kalian kan do it for you gitu loh. Bukan berarti kalau dia negatif, tapi ya biar kalian gak compare diri kalian terus lah. Karena jujur perbandingan itu awal dari kegagalan. Yes, benar banget. Karena jadi kita gak pernah ngerasa puas ya sama diri kita ya. Yeah. Nah, berarti aku bisa nangkep nih kalau ternyata media sosial itu mungkin jadinya kayak diary kamu ya, diary perjalanan kamu yang kamu upload di media sosial, dan kamu bersyukur kalau ada orang-orang yang mengapresiasi. Tapi bukan berarti kita juga jadi ngerasa less than sama orang-orang yang mungkin udah lebih sukses dari kita ya. Betul. Dan itu juga alasan kenapa sampai hari ini mungkin teman-teman lihat kayak aku udah ada Muri sudah mendapat penghasilan dari content creator. Aku tetap gak delete semua foto dari ketika aku masih jelek. Kalian masih bisa lihat semua fotonya sekarang di Instagram aku. Coba kita scroll. Bisa, silakan scroll. Namanya ada di bio aku, eva.a.art. Kalian cek. Kalian bisa lihat progres aku dari cupu-cupunya, dari kayak aku mulai nyoba media baru, dan jelek-jelek masih mukanya tuh masih jelek-jelek. You can see all the progress. Dan aku harap page aku yang kayak gitu bisa inspire others buat ngerasa kayak ya udah nggak apa-apa kalau kamu tuh masih ngerasa jelek gitu loh. Karena ketika dulu aku mulai itu keberanian banget kak untuk aku bisa upload satu dan ready buat apapun yang bakal dikomentarin orang gitu. Masih inget nggak komentar-komentar mungkin di awal yang bener-bener meyakinkan kamu untuk akhirnya terus jadi content creator? Ada komentar apa nggak? Karena kan pasti dari stranger kan, kayak gue nggak kenal nih orang tapi wah dia mengapresiasi gitu. Ada sih kak, banyak banget momen kayak gitu. Tapi salah satunya mungkin yang paling kayak ngena ke aku tuh waktu itu ada yang awal kan aku mulai di Instagram dulu, belum mulai di TikTok. Dan di Instagram itu aku upload kayak setiap hari. Aku nggak paling jago kak. Aku waktu itu inget aku cuma belajar ngegambar doang. Tapi ada yang DM aku kayak, gara-gara lihat konten kamu, lihat foto ini, aku jadi inget sama hobi aku yang dulu aku tinggalin karena aku ngerasa gak enough. Wow. Dan dia kirimin aku foto sketsa dia hari itu. Dia mulai lagi ngelukis, dia bikin art account juga. Wow, sampai merinding. Yes. Dan sampai hari ini kak, dia jadi content creator juga. Wow. Dan jadi temen aku juga. Dan dia punya penghasilan dari karir itu juga karena dari foto yang aku post dari lama banget. Waktu itu aku ngelukis kayak gambar orang-orangan yang masih sketsanya masih jelek banget. Tapi dia ngerasa Eva aja berani, masa aku enggak gitu. Wah. Dan akhirnya dia juga sekarang living the life. Iya, kita sama-sama grow bareng gitu loh. Kayak setiap kali kita ada problem gitu, aku liat page dia, aku ngerasa motivated. Dia ngeliat page aku ngerasa motivated. It's community solid. Iya. Coba semua seniman di Indonesia bisa kayak gitu. Benar-benar. Karena healthy. memang satu hal juga ya yang kita lihat, dengan adanya media sosial ini kita tuh jadi bisa punya komunitas yang mungkin cukup sulit dicari kalau misalnya nggak ada media sosial gitu kan. Kayak kamu bisa dengan lebih mudah terkoneksi dengan orang-orang yang punya interest di seni juga, dan bisa saling support juga kayak kamu bilang tadi gitu kan. Tapi pasti nih ya, kalau ada yang komen baik, banyak juga yang suka nyinyir kan ya. Yang julid juga banyak. Gimana sih seorang Eva menghadapi komentar-komentar yang gak menyenangkan itu? Oke. Aku rasa kalau misalnya masalah komentar negatif kayak gitu,
itu responnya dan hasil dari komentar negatif itu bukan ada di mereka, tapi di kita sendiri, gimana cara kita nangkepnya. Kan ada quote yang pernah bilang, kalau kamu gak izinin orang buat nyakitin kamu, ya kamu gak tersakiti. Jadi itu aja yang aku lakuin. Kalau misalnya aku ngelihat komentar kayak gitu, aku lihat ini membangun aku atau enggak, ada intensi baik atau enggak. Kalau ada bagus, aku tanya saran. Aku sering kok dapet komentar negatif yang kayak misalnya, ih lukisannya sebenarnya B aja gitu. Sakit ketika berjam-jam. B aja, ih kenapa rame banget, aduh sakit ya. Dia nggak tahu usaha yang dikeluarkan, ya kan? Tapi aku nggak apa-apa, karena mereka nggak ada di posisi aku ketika aku bikin itu. Jadi aku tanya mereka, aku balas di komennya, oh thank you ya masukannya, ada yang bisa aku improve gak gitu. Dan biasanya ketika aku nanya kayak gitu, mereka langsung kayak ups gitu. Dan jadi mereka yang kaget ya? Iya, mereka yang kaget karena aku siap menerima kritik. Dan kalau ada pernah waktu itu ada yang pernah komentarin kayak lukisannya mungkin terlalu kayak biasa karena kurang detail gitu atau apa. Dan ya udah mereka komentar, "Ya Kak, menurut aku B aja karena Kakak kurang taruh shadow, kurang taruh apa." Nextnya aku bikin update dan menunjukkan kalau kamu juga menerima kritik berarti ya. Dan aku improve. Dan ya benar gitu loh, hasilnya ada. Dan dia kayak, wah thank you loh kakak, tipe orang yang terima kritik banget gitu, kayak good gitu. Ya namanya komentar negatif ya. Aku selalu bilang kayak gini, kita aja gak suka semua orang, gak usah expect semua orang soal kita juga gitu loh. Benar. Apalagi karya ya, namanya karya kan subjektif. Ada orang suka karya, ada yang ngerti karya, ada yang gak ngerti juga gitu. Yang penting ya asal kamu gak ngerugiin orang lain kan ya, dan kamu tuh memang doing positif. I don't think I don't see anything wrong with it sih Kak gitu. Oke. Nah, kalau misalnya kita ngomongin tentang kamu berkarya nih, bisa nggak diceritain misalnya aktivitas seorang Eva nih sebelum pandemi dan sesudah pandemi tuh seperti apa sih? Pasti kan pandemi ini juga akan mempengaruhi waktu kamu untuk berkarya, dan pasti mungkin ada masa-masa dimana pada saat pandemi ini kamu juga jadi nggak terlalu semangat mungkin karena kok kayaknya semua nih nggak ada yang pasti nih gitu kan. Iya benar banget. Nah boleh nggak diceritain kayak aktivitas kamu tuh dulu sebelum pandemi dan apa yang berubah setelah pandemi ini? Oke. Wah ini pertanyaan menarik banget karena sebenarnya teman-teman aku 19 tahun. Jadi ketika mulai pandemi ini aku baru lulus sekolah. Baru lulus banget ya. Yes. Baru lepas seragam. Boom, kena pandemi. Kuliah online tapi jadinya. Tadi teman-teman sebelum mulai podcast ini aku tuh lagi kuliah. Jadi tadi sampai aku mendengar suara dosennya tadi. Aku ikutan kelasnya sebentar ya. Benar. Jadi ya gitulah semua online. Jadi sebelum pandemi aku sibuk sekolah sih Kak gitu. Tapi memang dulu tuh ya lebih free lah. Aku mau berkarya kemana gitu, pengen nyari inspirasi di luar, pengen ngelukis outdoor, itu masih bisa, itu enak banget dulu sebelum pandemi. Setelah pandemi ya ngelukis aja jadi di rumah aja gitu. Dan aku nggak bisa bilang kayak dulu pas awal pandemi happy aja. Pasti ada ngerasa pressure-nya lah ketika aku kayak lagi missing youth gitu loh. Kayak itu kan masa muda ya, ngerasa pengen ketinggalan. jalan-jalan, pengen ketemu teman. Itu juga jadi inspirasi kan sebenarnya ya. Yes, itu jadi inspirasi dan refreshing gitu loh. Dan aku juga pernah ngalamin yang kayak fase yang apa ya, kita semua pasti pernah ngalamin yang namanya pandemic stress. Dulu aku ngalamin banget, apalagi aku juga kayak lagi handle bisnis ya gitu. Jadi cara aku buat keluar dari fase itu adalah sebenarnya nyari-nyari hobi yang beda gitu sih Kak. Kayak I try to explore many things. Aku coba masak, aku coba nge-game gitu-gitu yang kayak gak bikin aku cuma stuck di situ-situ aja. Tapi ya setelah pandemi kegiatan aku jadi ya itu, cari distraksi, kerja, gitu-gitu terus sampai akhirnya sampai ke titik ini gitu Kak. Tapi ada masa di mana kamu ngerasa kok kayaknya udah nyari distraksi pun tapi tetap masih ngerasa flat ya gitu, atau mungkin kayak atau mungkin kamu merasa nggak dapat inspirasi baru gitu, ada nggak masa-masa seperti itu? Wah ada banget, itu kayak hampir setiap hari tahun lalu ya, benar-benar stuck waktu banget. Di awal-awal pandemi berarti ya? Karena kita dipenuhi rasa takut juga waktu itu. Iya. Takut uncertain sama future. Itu pasti teman-teman di sini juga banyak ngalamin lah. Kita kayak takut banget lah apa yang bakal terjadi ke depan gitu loh. Gak usah kayak gitu. Aku aja waktu itu kuliah ya, ternyata harus aku kuliah ke luar negeri Kak gitu. Harus aku terima beasiswa aku di luar negeri dan harus aku udah berangkat. Tapi life
life happen, corona happen, aku harus pivot. Aku harus bantu keluarga juga secara finansial. Dan itu jadi beban juga di situ. Kayak beban pikiran juga lah bahasanya. Dan apa ya? Kayak ngerasa stuck kayak gitu is very normal. Tapi jangan sampai jadiin itu alasan untuk kamu gak berkembang sih. Oke. Karena kayak kalau maksudnya gini, sedih oke, tapi jangan terlalu lama. Kayak aku dulu ketika lagi kayak ya sedih-sedihnya, aku slot diri aku, oke, cuma boleh sedih sampai hari ini aja, besok aku udah harus mulai cari aktivitas untuk bikin aku get up lagi. Dan yang ngebantu aku tuh dulu tuh bikin planner gitu. Terus habis itu aku juga sering Zoom call sama teman-teman, apa ya, planning hari kita ke depan mau ngapain gitu. Lapor aja, kayak kan biasa Ngobrol-ngobrol aja, sharing gitu sharing ya. kayak hari ini gue gini, besok lu mau ngapain? Sama kita nggak ketemu, tapi sharing aja. Ya nih besok gue mau coba ini nih, pengen coba bikin dalgona apa kayak gitu. Iya. Ya in a way bikin ngerasa sense of community-nya balik gitu loh. Karena itu memang kalau nggak ada yang support, kita juga jadi nggak semangat ya. Iya benar, you're not in this alone guys. Semuanya suffering from the same thing. Yang penting ya carilah aktivitas-aktivitas yang bikin kalian tuh kayak ngerasa ya slightly better kayak sebelum pandemi. Benar. Gitu. Nah, pandemi itu kan tadi kamu bilang akhirnya membuat kamu harus tetap di Indonesia, nggak jadi kuliah di luar, tapi ternyata membuka kesempatan kamu untuk bisa berkarya, ya kan? Dan itu kan pasti sesuatu yang juga mengejutkan buat kamu gitu. Nah, terus akhirnya karya-karya apa aja sih yang kamu buat selama pandemi ini gitu? Wah, oke. Selama pandemi ini aku ya lumayan fokus sih sama kerjaan. Jadi aku senang banget aku bisa bikin bisnis. Itu bisnis aku, jadi itu salah satu karya aku juga lah ya kak. Aku bikin bisnis perhiasan namanya She Wears Gold dan He Wears Gold. Dan ya oke lah followersnya, dan kayak pendapatannya juga udah oke. Kita udah Shopee Mall kak. Wow. Iya udah international juga, shippingnya kan dah. Ya itu salah satu karya yang aku banggain banget sih dari tahun lalu gitu. Dan itu baru mulai tahun lalu berarti? Tahun lalu, bener banget. Awal tahun berarti lalu. setelah kamu lulus sekolah, kamu akhirnya memulai bisnis ini. Iya, jadi ya itu salah satu karya yang aku banggain juga. Dan aku pernah bikin karya-karya yang pernah masuk berita kemarin tuh. Jadi aku sempet kak pas di TikTok kan aku content creating kan, aku bikin konten yang menghibur juga lah ya, selain edukatif juga menghibur. Aku dulu pernah cerita, aku tuh kalau mimpi itu tuh vivid banget. Jadi kadang tuh aku dapat mimpi yang HD banget, gak tau ya, mungkin ini kalau kata teman-teman aku pelukis kali, mimpinya bisa solid banget gitu. Detil banget berarti Detil ya. banget kak, bener-bener kayak nonton film kalau aku mimpi. Dan aku terus pernah cerita di TikTok, aku ketemu cowok gitu di mimpi kamu. Iya, dan aku lukis cowoknya. Wah, rame banyak yang duetin kayak aku bukan sih gitu kayak. Oh wow. Sampai masuk berita. Dicari laki-laki ini. Langsung tolong ke page-nya Eva kalau kamu ternyata melihat itu, coba langsung di DM. Iya, itu mana mimpinya romantis lagi ya kak. Itu pas pandemi berarti. Pandemi, iya masih pandemi. Hikmah di tengah pandemi. Ya, menemukan siapapun laki-laki ini ya. Kita nggak bisa bilang. Sampai masuk berita, jadi kayak satu Indonesia nyari tuh laki-laki di mimpi aku. Lucu banget gitu. Itu menarik kak. Terus juga pernah apa ya, aku tuh pernah bikin kayak itu yang pertama lukisannya NTT aku lelang. Itu lumayan rame juga videonya, viral itu kayak yang ngebeat ya, yang ngelelang tuh orang-orang yang centang biru semuanya yang gede-gede namanya. Wow. Nah itu salah satu karya yang aku inget juga. Dan banyak lah karya-karya yang kotak-kotak lagi, kayak ngelukis di galon, ngelukis di mana gitu, yang ya interesting aja lah buat orang-orang nonton gitu. Itu dari mana tuh kamu dapat inspirasinya kayak hari ini aku mau ngelukis di galon gitu? Apakah kamu bangun pagi terus ngelihat galon kosong kayaknya bisa dilukis nih gitu? Inspirasi kayak gitu datangnya dari mana? Inspirasi kayak gitu datang dari followers pertama. Kayak aku mungkin juga orangnya yang ekstrovert ya kak. Aku suka ngelakuin hal-hal yang di luar nalar aja, yang kotak-kotak yang kayak kemarin lukisan 30 meter kan ada yang kepikiran tuh. Ya kayak gitu sih. Aku kayak kalau ngelihat menantang diri sendiri. Menantang, kalau nggak menantang justru aku mager kak. Kayak ya kita kan semua manusia ya, kita kalau kan cari pasangan juga kalau nggak menantang mager. Kurang gitu kan. Ya. Oh jadi kamu tipe yang ngejar ya? Maksudnya yang pengen merasa tertantang aja. Iya benar. You know. Jadi ya kayak gitu, aku tipe yang suka challenge lah. I think it's really important karena aku tahu kalau aku stuck di situ-situ aja nggak akan berkembang gitu. Jadi I always look for new challenges aja gitu. Dan itu sebenarnya bisa datang dari hal-hal sederhana di sekeliling kita ya. Ya. Dan sebenarnya yang kunci untuk membuat karya yang luar biasa adalah menemukan sesuatu yang biasa dan cari apa yang bisa dibikin luar biasa.
gitu. Wah. Sebenarnya kunci kayak gitu perlu kan, dicatat Kak. itu Wow. penting sekali. Wow, quote-nya guys. Quotes-nya. Quotes-nya. Quotes of the podcast adalah mencari yang biasa, tapi Jadikan kita yang jadiin itu luar biasa. Luar Kita yang biasa. punya kata luarnya. Ini biasa, kita bisa Kita- taruh kata Wow. luar gitu. Kayak bikin cangkir ini kepikiran banyak. Bisa hal, ya kan? sebenarnya. Bisa. Tapi Eva nggak bawa alat lukisnya hari ini. Kalau ada udah kita suruh nih ya. Udah kita lukis langsung Udah challenge kita di sini lukis nih. benar-benar. Nah, sekarang kamu juga punya bisnis, kamu masih kuliah, kamu juga jadi content creator. Terus gimana nih seorang Eva bagi waktu dan tenaga mungkin ya? Wow. Gimana sehari-harinya tuh supaya kamu juga harus make sure dong kamu tetap sehat nih di tengah pandemi kayak gini. Sehat dan bahagia, Kak. Sehat dan bahagia, jangan lupa. lupa. Terus gimana caranya kamu membagi waktunya? Oke, jadi ini adalah sesuatu yang aku rasa beda untuk setiap orang, dan aku pun sendiri struggle sama itu for a long time karena ya punya banyak tanggung jawab ya, dan punya banyak yang pengen aku lakuin juga karena aku nggak bisa diem ya. Pinter-pinter lah manage waktu kalian dengan banyak teknik. Mungkin kalau aku salah satu yang ngebantu itu bikin planner. Planner itu aku isi setiap malam, dan pagi-paginya aku udah dulu tahu harus aku execute apa aja. Itu benar bantu hidup aku terstruktur. Dan 2, itu adalah kita gak boleh serakah. Itu struggle aku sih, Kak. Bener sih. Pengen semuanya jalan, tapi gak fokus. Padahal sebenarnya kalau misalnya kita gak fokus di apapun, gak akan maju gitu. Jadi aku sekarang ngeliat hidup aku tuh kayak fase gitu loh, Kak. Kayak gak apa-apa. Untuk minggu ini fase aku fokus di content creating, minggu depan fase bisnis gitu. Dan aku juga sekarang menerapin yang namanya working days gitu. Kayak misalnya hari ini tuh khusus aku outdoor lapangan kerja kayak gini gitu, kayak datang ke studio, pergi. Sekarang aku lagi bikin project baru, Kak, di Muri. Jadi Muri ajak aku kerja sama. Wah. Iya. Jadi Muri itu sekarang punya ini ya, sedikit cerita. Jadi Udah boleh ya diceritain udah ya? boleh kan, Kirain jalan. masih rahasia kan? Iya. Tapi baru warga Instagram nih yang tahu, TikTok belum tahu, kita harus rahasiain. Jadi Muri itu kemarin pas aku terima karyanya, kan kita datang ke museumnya juga. Dan di situ direktur museumnya bilang ada 4 patung di depan museum itu, 4 patung wayang yang terbesar di Indonesia. Di dunia bahkan. Itu wayang hadiah dari Museum Keramik Indonesia untuk Muri. Gitu. Dan itu polos. Wah. Dia minta aku lukis, Muri minta aku lukis. 4-4-nya nih. 4-4-nya. Tinggi banget, Kak. Menjulang. Wow. Gitu. Jadi abis ini pun aku lanjut ke Muri. Nah, itu kan lapangan kan, kerja lapangan. So, aku Anaknya suka tantangan ya. Langsung dikasih tantangan, tolong dilukis 4 patungnya. Nanti datang, Kak. Oke, pasti kita hadir Datang ya. Iya. Oke. Nah, terus berarti kamu harus menyediakan waktu juga ya. Iya. Oke, hari ini berarti semua kegiatan yang ada di luar rumah. Luar rumah, besok pure kuliah gitu. Jangan ya gak boleh serakah, karena kalau kita terlalu mau banyak hal ya, Kak, jadinya gak bisa fokus di satu pun. Betul, gitu, betul. Time management. Dan of course harus strict sama kalian, pengen maju, pengen bisa ngelakuin hal banyak, jaga kesehatan. Itu waktu tidur aku uncompromisable. Jadi aku nggak mau kurang tidur. Dulu aku tipe orang yang gak apa-apa begadang tipes. Jangan ya, jangan sampai sakit dulu terus baru sadar. Betul, gitu kan. jangan sampai begadang nanti jadi remaja jompo yang koyoan, terus minum minyak angin sana sini. Benar. Janganlah, udahlah, kita work life balance harus ada gitu. Jadi aku sekarang kalau tidur 7 jam pas gitu, nggak apa-apa. Kayak mau tidur jam 3 pagi, pokoknya bangunnya jam 10, nggak peduli. Tapi harus 7 jam tidurnya. Harus, kalau nggak sakit, Kak, jangan deh. Benar. Terus nanti kalau aku kasih kelonggaran untuk diri aku sendiri, nanti kayak gitu-gitu terus. Jadi akhirnya nanti 7 jam, 3 jam, 2 jam, 1 jam gitu. Not good gitu. Harus ada lah. Katanya kalau kata mentor aku juga yang kayak kalau jangan tunda kebahagiaan lah. Wes. Gitu. Harus Ini bisa kerja. Sebuah quotes dari anak umur 19 tahun, guys. Mungkin untuk kita-kita yang sudah terlalu fokus dengan bayar tagihan, kita suka lupa dan menunda-nunda kebahagiaan Betul, kita. Kak, iya. Itu jangan sampai kerja tipes. No, mendingan kerja terus nanti siang-siangan kalau ada teman ngajak makan siang bareng, gas gitu loh. Benar. Biar bisa sustainable lah. Jangan sampai kayak, kan zaman sekarang banyak nih, Kak, yang kayak healing lah. Iya, benar. Self healing, self reward, akhirnya pergi ke Bali 2 bulan ngilang. Kerja di sana gitu. Jangan sampai kayak gitu juga lah. Enjoy. Oke. Tapi kalau kamu sendiri
in everyday life nih, hal-hal kecil apa sih yang akhirnya bikin kamu jadi ngerasa tenang gitu? Apakah kamu anak yang nonton atau nongkrong sama teman-teman atau makan atau ngapain? Karena aku suka banyak hal ya Kak, nyari-nyari hal baru aja. Aku suka nonton dokumenter gitu. Ya kayak aku juga suka naik sepeda kira-kira ini. Lagi coba bulu tangkis juga. Wow. Yes, aku suka banget coba hal baru. Itu sih yang kayak kalau mumpung masih ada tenaga, yes, dan masih ada waktu juga ya. Masih bisa gagal anything, dan siapa tahu aku tiba-tiba menemukan skill jadi atlet bulu tangkis. Oh benar, mungkin laki-laki itu adalah mungkin laki-laki itu atlet bulu tangkis. Bisa jadi kan dia atlet bulu tangkis ya, kan kita nggak kita tahu. Nggak pernah tahu ya, siapa benar-benar. Oke, nah kedepannya nih kalau kita ngomongin your biggest wildest dream dalam seni lukis, apa sih, boleh nggak Eva bagiin? Apa sih bener-bener yang ultimate goal, gue pengen bikin ini nih gitu. Ultimate goal, oke. Ini, wah aku senang banget sih sama pertanyaan ini, karena ini udah ngededel ya, aku udah lama gitu Kak. Dan salah satunya adalah aku tuh pengen semua seniman di Indonesia, apalagi yang aku tahu banyak seniman yang tua, maksudnya jauh lebih tua daripada aku, dan mereka tuh skillnya tuh keren-keren banget Kak. Aku sering jalan kalau di Bandung ya, di Bandung tuh di pinggir jalan deket daerah apa tuh yang rame banget, itu tuh banyak seniman-seniman jalanan. Karyanya Kak keren banget. Aku pikir kalau aku belajar teknik seni seperti itu bisa bikin aku makan puluhan tahun. Tapi sebenarnya yang kurang kenapa karya mereka itu cuma ada di pinggir jalan adalah mereka nggak punya digital platform. Mereka nggak bisa belum kenalan sama iya digital betul Kak platform. Sebenarnya kalau dipikir-pikir, lukisan aku yang 30 juta untuk NTT itu skillnya masih jauh banget dibandingin mereka Kak. Jauh banget. Aku bisa bilang kayak lukisan aku tuh masih kayak anak TK dibandingin sama lukisan mereka. Tapi yang aku tahu sebagai anak muda adalah cara storytell, cara menunjukkan karya aku, maknanya tuh apa, dan aku bisa angkat itu jadi ada harganya gitu di dunia sosial media. Dan itu menjadi goal aku supaya bisa bikin semua seniman di Indonesia tuh punya at least digital platform gitu. Mereka bisa tahu caranya, bukan cuma punya ya, tapi tahu caranya untuk market art mereka sendiri. Dan dengan kayak gitu, aku tuh bisa ngebantu anak-anak muda yang dulu pengen masuk seni kayak aku. Itu lebih gampang cerita ke orang tua, aku pengen masuk desain. Itu goal aku sih, goal terbesar aku. Jadi mungkin kedepannya mungkin aku pengen bikin mungkin program untuk bantu seniman ini tekniknya, teknik storytelling tuh kayak gimana. Cara kalian bikin konten edukatif, konten hiburan dijadiin masuk TikTok, ajarin mereka cara ngedit video, ajarin mereka cara videografi, fotografi. Untuk bisa mempromosikan karya-karya mereka juga ya. Yes, entah itu program atau itu aplikasi, we don't know gitu. Tapi boleh juga Kak, bisa dicoba. Nah itu salah satu goal aku ya, untuk mengangkat stigma seni. Pertama, itu dulu. Nah, kalau misalnya kita ngomongin storytelling dalam bidang media sosial ya, bisa nggak kamu kasih contoh misalnya satu karya kamu, terus gimana akhirnya kamu membangun storytelling di balik karya ini? Wah, itu sebenarnya kenapa konten aku bisa maju semua di TikTok. Karya ya, kalau kita cuma melukis doang, gak ada yang nonton Kak. Tapi kalau kita cerita, itu pasti ada yang nonton. Dan semua karya aku, semua video TikTok aku pasti ada ceritanya. Mau sesimpel apapun. Contohnya yang lukisan cowok itu, aku cerita, ada mimpi gitu loh. Aku ada mimpi. Ini cowoknya dari mimpi aku, kita lagi di kapal, etc. gitu loh. Ada juga lukisan aku yang misalnya kayak kemarin aku lukis kupu-kupu doang. Tapi gak ada yang ngerti kenapa aku lukis kupu-kupu kalau aku gak cerita. Aku cerita kenapa aku lukis kupu-kupu karena waktu itu aku baru dapet centang biru. Aku dapet centang biru di Instagram dan di TikTok. Dan aku ngerasa centang biru itu tuh sebagai sesuatu yang kayak, aku seneng, tapi aku ngerasa agak terbebani. Karena aku ngerasa kayak, oh banyak orang nganggap aku serius banget sekarang. Aku harus jadi orang yang lebih berguna untuk orang-orang. Itu titik balik aku dimana aku ngerasa, oke, konten art aku gak boleh cuman kayak hiburan, ketawa tiwi, tapi harus ada konten edukasinya. Jadi lebih merasa bertanggung jawab sama karya kamu ya. Yes, that's why aku lukis bunga, aku lukis kupu-kupu karena itu simbol metamorfosis. Dan aku jelasin itu, ya ada yang nonton gitu loh. Jadi sebenarnya storytell gitu loh. Dan aku yakin semua karya, semua seniman itu pasti ada ceritanya. Itu aja yang perlu kalian ceritain dengan format yang menarik, dengan voice over yang menarik. Dan itu banyak yang gak ngerti caranya gimana. So that's why aku pengen ajarin mereka gitu loh. This is how you tell your stories. Bisa mulai dari clickbaitnya apa gitu, thumbnailnya diajarin yang kayak gitu. Karena itu hal kecil yang mungkin menurut kita tuh simple, tapi itu yang bikin 100%-nya 1% jadi konten yang efektif.
konten yang hiburan tapi ada menjualnya juga gitu loh. Karena kamu sendiri udah mengalami itu ya. Jadi kamu bisa bercerita dari pengalaman kamu. Betul Kak, betul Nah, banget. tapi kalau misalnya orang nanya, mungkin masih ada teman-teman kita yang kita lagi, aku mau bilang anak SMA loh. Halo teman-teman kita yang mungkin masih di SMP SMA itu, terus mereka lihat karya-karya kamu di TikTok dan di Instagram gitu. Tapi mungkin mereka mikir, ini tapi duitnya dari mana ya? Kan likes doang, views doang gak mungkin menghasilkan uang dong, ya kan? Coba dikasih pencerahan supaya mungkin mereka juga bisa termotivasi nih untuk bisa menunjukkan karya mereka. Kalau memang mereka mau seriusin cari duit. Yes. Gitu. Gimana? Oke teman-teman, aku punya banyak sekali yang pengen aku sharing di bagian ini. Karena again, yang tadi aku bilang, aku pengen semua seniman ada di digital platform bukan hanya untuk dapat apresiasi, tapi supaya mereka bisa menjadi makmur secara finansial juga. Karena zaman sekarang komoditas terpenting adalah apa? Attention, followers gitu loh, nama di digital social media gitu. Kita tuh zaman sekarang udah kayak Sims, yang jalan tuh kelihatan statusnya, follower kayak apa gitu. Jadi ketika seniman bisa bangun personal branding mereka lewat social media, mereka juga lukisannya bisa menghasilkan. Contohnya ketika aku menjual lukisan yang 30 juta kemarin, 30 juta. Ketika aku menjual lukisan itu aku masih 18 tahun Kak. 18 tahun dan itu lukisannya aku gak ada banyak portfolio yang backing aku gitu loh. Kayak lukisannya itu kayak gak banyak portfolio yang pernah aku jual sebelumnya. Tapi karena aku ada personal branding di social media, aku udah sering jadi entertain dari social media, people appreciate my art more. Jadi pertama teman-teman bisa yang menjadi seniman itu menjual lukisannya sendiri. Jadi dapat karya dari lukisannya sendiri, dapat uang dari lukisannya sendiri. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman bisa open commission. Open commission itu adalah menyewa jasa untuk karya kamu. Contohnya, aku punya teman yang jual jasa bikin ilustrasi untuk kado untuk orang wisuda Kak, gitu. Jadi kartun lucu tuh dipakein toga gitu ya. Terus udah deh dijual, entah kadang bisa dijual soft copy-nya, tapi dia lebih pintar lagi teman-teman. Which is yang ketiga itu kan tadi commission kan, commission itu bisa soft copy, bisa digital. Yang ketiga teman-teman bisa taruh di produk. Jadi lebih menarik dan lebih personal juga ya. Exactly, benar. Nah, yang ilustrasi itu temen aku yang wisuda, dia tempelin di frame kaca. Dan dia frame kacanya bagus, ditaruh bunga-bunga gitu di dekor, dirangkai, dan dia jual. Dan harganya jadi bisa berlipat-lipat-lipat. Dan orang-orang gak cuma beli ilustrasinya, tapi beli produknya juga. Jadi kamu bisa dapat untung lebih banyak juga. Dan ada banyak hal yang bisa kamu tempelin produk, kayak contohnya topi, kaos. Iya. Ya ada banyak kok seni itu yang bisa tampil zaman sekarang. Makanya kalau kalian traditional artist kayak aku, belajar untuk digitalize juga gitu. Jadi kalian belajar cara pindahin, harus mengembangkan diri juga. betul, ya. Betul Kak. Memang gak bisa kita kalau cuma terima dan meminta dunia untuk apresiasi kita dan memberi kita uang yang banyak, tapi kitanya sendiri gak try. Gak bisa. Dunia ini keras ya. Kita juga harus ada effort gitu. Benar. Dan mungkin yang keempat ini lagi rame banget. Teman-teman bisa coba yang namanya NFT. Itu non-fungible token. Jadi zaman sekarang tuh ada yang namanya kayak NFT gitu. Dia tuh kayak ya kakak tau lah yang kayak crypto, energi, bitcoin gitu, yang kayak gitu-gitu. Dan itu basically tuh kalian menjual karya kalian format digital, dan orang-orang tuh bisa mempunyai itu, jadiin itu sebagai kepemilikan dalam format membeli itu secara digital gitu loh. Dan itu uangnya kan belinya lewat Ethereum gitu-gitu ya. Itu jadi uang. Dan itu market yang lagi booming banget sekarang. Booming banget. Kalian bisa jual karya kalian tuh untuk berjuta-juta. Bener-bener. Kalau memang bagus dan kalian bisa jelasin apa itu tentang apa gitu. Jadi memang kesempatannya ini lagi luas-luasnya saat ini ya. Benar, itu NFT. Kalian bisa coba NFT. Aku aja mau coba NFT nanti soon gitu. NFT. Kalian bisa search up. Itu aku gak bisa jelasin terlalu banyak, tapi kalian bisa search up. Dan kalian juga bisa coba ini yang kelima. Dan aku rekomendasiin banget untuk kalian semua adalah coba freelance. Yes, freelance adalah the market right now. Semua orang, semua bisnis, semua, bahkan Kemendikbud, bahkan hospital, rumah sakit, rumah makan, semuanya, name it, semuanya butuh desain. Betul. Yes. Dan ketika kalian bisa pindahin seni kalian dijadiin digital juga, you win the game. Ada banyak aplikasi seperti Fiverr,
Itu aplikasi dicatat ya Fiverr, teman-teman ya. Fiverr. Itu freelance market, kalian bisa coba dan kalian bahkan bisa dapat international orders gitu loh. Banyak teman aku yang coba freelance di Fiverr dan pendapatannya tuh gila-gilaan Kak, bisa 10 juta per bulan gitu. Lumayan banget kan. Padahal namanya gak ada personal branding loh dia cuma benar-benar tunjukin portfolio dia doang gitu. Dan apalagi ya, dan kalau untuk aku mungkin pendapatan aku terbesar itu mungkin dari brand deals ya. Kalau dari sisi content creating dan art ya, karena itu ya seperti banyak brand yang sewa aku untuk misalnya kayak tolong dong bikinin konten untuk produk kita dilukis ulang atau apa gitu, diberi branding atau kayak ya sesimpel menggunakan platform aku aja sebagai content creator. Makanya brand deal dan endorsement itu juga pendapatannya sangat oke. Gitu. Tapi kalau orang bilang, iya kan media sosial pasti kan harus followersnya harus banyak, nanti duitnya cuma dari endorse, berarti enggak ya? Enggak, salah ada banyak ya. banget. Itu hanyalah salah satu dari begitu Tadi ada 6. banyak. Iya loh, ada 6. Eva udah sebutin 6, itu berarti hanya salah satu dari begitu banyak kesempatan untuk kita bisa gak cuman menjadikan media sosial ini untuk nunjukin karya kita apa, tapi juga untuk bisa menghasilkan uang. Yes, betul banget. Dan itu aku bisa kasih tahu kalian karena aku udah pernah coba semuanya. Mungkin kecuali NFT aku lagi proses gitu. Tapi NFT aku udah punya banyak success story. Teman-teman aku udah banyak banget yang coba NFT dan berhasil. Jadi ini semua sudah aku praktekkan. Aku di umur aku yang itu mulainya 17-18 tahun, aku gak punya portfolio. Aku juga gak punya followers banyak. Ini sekarang udah punya banyak karena aku konsisten udah 2-3 tahun. Tapi itu aku mulai ketika aku 0 juga. So if I could do it, gak ada alasan tuh kalian gak coba juga gitu loh. Dan in a way kalau kalian bisa coba ini, kalau teman-teman lagi struggling untuk menunjukkan ke orang-orang kalau oke, seni itu adalah jalan di mana aku bisa mencari uang. Ini your moment. Tunjukin ke orang tua kalian gitu loh. Kalian tuh bisa. Aku balik dulu lagi jualan ke cerita kita tadi ya. Jualan tulisan dulu Kak. Tulisan kaligrafi, tulisan indah gitu buat teman-teman yang mau. Sesimpel itu. You can. Tapi boleh nggak kamu share waktu awal-awal kamu mulai mendapatkan penghasilan dari karya-karya kamu, atau bahkan mungkin sebelum itu nih, orang tua kamu tuh komentarnya apa sih gitu? Apa mereka cuma mikir, ya mungkin kayaknya Eva nih hobi-hobi aja gitu, atau mereka mungkin akhirnya kaget pada saat ternyata karya kamu tuh menghasilkan duit juga loh gitu? Mereka pertama awal-awalnya kayak cuek aja. Gini, aku tuh gak suka nunjukin orang tua aku dari awal banget. Aku suka nunjukin mereka hasilnya. Karena kadang capek ya ngasih tahu orang tua kalau berbusa duluan berbusa duluan tapi nggak ada hasilnya, mereka nggak ngeliat apa-apa gitu. Betul. Jadi aku tunjukin aku udah coba, aku udah sukses, baru beberapa bulan lalu aku bikin ini dan sukses banget gitu, dan mereka jadi kayak percaya gitu. Aku nggak perlu berbusa-busa, just execute. Makanya aku bilang actions over words all the way. Nah gitu. Awal-awal tuh aku inget Kak, aku pernah bikin lukisan realistis. Dulu aku pernah bikin lukisan realistis, ada yang beli dari aku untuk seharga 200.000. Dan dulu ketika aku sekolah kan itu duit yang gede banget ya Kak. Iyalah, bisa jajan ya. Gila, itu bisa dapet cireng berapa biji Kak. Bener. Masih bisa beli baju, beli. Iya loh, wow. Itu gede banget Kak. 200.000 tuh kayak so big. Sampai sekarang juga masih besar guys. Itu dapet cilok berapa banyak. Apalagi itu kan kamu ngelakuin sesuatu yang kamu suka terus dibayar gitu kan ya. Aku ngasih tau orang tua aku dapet 200.000 pertama dari ngelukis, dari ngegambar itu. Dan mereka kayak, siapa yang beli? Awalnya mereka nek, siapa yang beli? Masih skeptis ya awal-awal ya. Kayak bilang, ya udahlah yang beli. Oh ternyata yang kayak gini ada yang suka gitu ya. Mereka tuh bukan karena mereka jahat atau mereka underestimate kamu, tapi mereka itu simply mereka nggak tahu. Betul. Gitu loh. Kayak contohnya nih sekarang ya, aku kalau beberapa tahun yang lalu kalau aku jadi orang tua, gaming masih baru ya, belum ada e-sport kayak gini kan menghasilkan banget nih e-sport. Benar. Let's say aku jadi orang tua dan anak aku mau masuk e-sport nge-gaming setiap hari, aku mana percaya. Kita juga jadi pusing ya. Iya, kita yang jadi headache, kita yang bakal kayak udah sita komputer. Tapi siapa tahu kan sekarang jadi e-sport. Betul. Wah, sekarang banyak banget kan justru ya, gamer-gamer tuh sekarang yang jadi panutan sosial. Benar banget. Kaya banget mereka sekarang. Benar. Jadi memang dunia ini terus berubah. Dunia digital ini luar biasa banget kasih kesempatan untuk kita, apalagi untuk anak-anak muda ya, untuk bisa menunjukkan karyanya. Dan aku seneng banget karena kalau denger dari cerita Eva tadi, bahkan orang tua kamu juga sebenarnya kaget ya.
Banget. Paling Kayak menyenangkan itu adalah kalau kita bisa bikin orang tua kita kaget melalui karya kita. Setuju nggak? Setuju. Kemarin dapat muri kaget juga mereka. Mereka kaget soalnya 1 tahun yang lalu mereka ingetnya cuman aku bikin TikTok alay-alayan di kamar gitu. Terus besoknya ngapain sih nih anak gue Iya. main-main TikTok gitu kan ya. Mereka juga nggak kepikiran kali Iya, ya. mereka tuh mungkin cuma pikir aku kayak ini anak gak tau urat malu. Tiba-tiba besok mau ambil muri. Apa? Muri? Muri kayak museum rekor. Iya. Kamu itu yang kemarin panjang banget yang kamu bikin di kamar. Iya, dapat muri. Wah, rame IG story. Langsung tumpengan. Pasti share di semua grup keluarga. Itu valid, itu Iya benar kan? terjadi, Kak. Ya itulah, orang tua kan ya kayak gitu ya. Mereka Jadi cuma pengen yang terbaik. memang kita nih punya kesempatan teman-teman untuk bisa mengejutkan orang tua kita Yes. dengan karya-karya kita di bidang apapun itu. Agreed. Menggunakan media sosial ya. Ya, dan again menurut aku kayak gini, kita semua selalu haus sama validasi ketika kita lagi berproses. No, sometimes ketika kita berproses kita harus butuh validasi dari diri sendiri aja. Maksudnya kayak gini loh, ketika aku mulai dengan TikTok aku nggak langsung dapat ribuan views, aku nggak langsung dapat ribuan followers. Aku justru bikin 50 video, 40-50 video pertama itu nggak ada yang FYP, Kak. Kayak bahasanya kan kalau viral kan maksudnya masuk FYP kan, for you page. Nggak ada yang masuk. Yang nonton ya puluhan, terus followernya cuma 23. Aku ingat itu semua teman-teman aku. You know? Itu juga ditagih ya, follow dong gitu. Iya, itu pagi itu semua aku kayak follow back dong. Tapi itu that willingness, kalau kamu berproses kamu harus yakin gak bakal selalu banyak ada supporter yang tepuk tangan kamu. Kadang-kadang kamu harus tepuk tangan untuk diri sendiri. Benar banget sih. Iya. Nah, untuk tahun ini atau mungkin tahun depan nih, karya-karya Eva apa lagi sih yang bisa kita tunggu-tunggu nih? Ada nggak yang bisa dibocorin? Selain Muri tadi ya, 4 patung itu ya, ada lagi nggak nih kira-kira project-projectnya Eva yang akan keluar sebentar lagi? Wah, oke, menarik ya. Kalau untuk lukisan, tentu aku lagi fokus yang Muri dulu karena itu proyek kita mainnya panjang, Kak. Lukisan sebesar itu tidak pendek ya. Betul. Iya, tapi habis itu aku juga ada satu proyek sosial yang mungkin bakal aku uploadnya Desember. Itu pengen bikin lukisan bareng sama ada satu panti asuhan. Wah. Iya, cute banget, mereka pengen belajar art gitu. Jadi aku sekalian ngajarin art, mereka juga pengen bikin art bareng aku. Dan nanti rencananya lukisan itu akan kita jual bareng-bareng untuk membantu mereka juga gitu. Itu salah satu goal aku juga. Dan mungkin untuk tahun depan ya aku belum tahu ya. Aku tipenya nggak terlalu planning sejauh itu sih. Planning ya ini, soalnya kalau planning terlalu jauh gak sesuai ekspektasi sedih. Gak sedih kan, masih manusia, masih day by day ya. Iya, masih rentan sama ekspektasi diri sendiri. Benar. Jadi ya yang di depan mata aja itu sampai Desember aku ada project itu, Kak. Oke, berarti kita tunggu project-project selanjutnya. Kita tunggu karya-karyanya Eva di Instagram maupun di TikTok, ya kan? Dan aku senang banget sih melihat bagaimana kamu juga punya cara kamu sendiri untuk mengapresiasi Indonesia, mengapresiasi budaya Indonesia gitu. Yes. Dan penting banget untuk kita sebagai anak-anak muda untuk bisa lebih aktif ya dalam melestarikan budaya Indonesia dengan bidang apapun yang kita punya. Kalau Eva dengan seni lukisnya, aku percaya teman-teman yang lain di rumah juga pasti punya bidangnya mereka yang mana kita juga bisa melestarikan budaya Indonesia. Exactly, betul. Terima kasih banyak Eva, udah boleh ngobrol-ngobrol hari ini, udah boleh cerita banyak banget tentang pengalaman kamu. Ada begitu banyak tips-tips yang tolong dicatat ya. Itu bisa banget dipakai dan diaplikasikan khususnya buat teman-teman yang mau berkarya di media sosial. Sehat-sehat selalu, itu yang paling penting. Sehat dan bahagia, terima kasih. Jangan lupa bahagia, ya. Pokoknya terus kita tunggu karya-karya kamu dan pokoknya jangan lupa teman-teman yang belum follow TikTok dan Instagramnya Eva ada di @AliciaEva9 di TikTok dan di Instagram. Oke, jangan lupa ya teman-teman. Yes. Terima kasih Eva untuk ngobrol-ngobrolnya. Semoga kita bisa ketemu di Muri tahun depan ya. Oke, siap banget. Thank you ya, Kak. Thank you banget semua. Have a good day, guys.